Terminologi KHI. Arti secara etimologis, kata kompilasi dalam Inggris compilation Latin yang berarti kegiatan menghimpun atau mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berserakan menjadi satu buku hukum yang teratur. Dalam hal ini, mengumpulkan pendapat ulama fikih dari berbagai literatur kitab klasik. Arti secara praktis dan yuridis, kompilasi hukum Islam atau KHI merupakan konsensus ijma para ulama Indonesia yang dirumuskan secara sistematis dalam bentuk pasal-pasal tertulis untuk dijadikan pedoman hukum material bagi peradilan agama. KHI memadukan doktrin syariat universal dengan sosiologis masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada sejarah penyusunan KHI. Latar belakang historis. Sebelum KHI disahkan tahun 1991, para hakim pengadilan agama merujuk langsung pada 13 kitab fikih klasik bermazhab Syafi'i yang memiliki pandangan berbeda-beda dalam memutus suatu perkara. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi jurisprudensi. Pemerintah melalui proyek kerjasama Mahkamah Agung dan Departemen Agama menginisiasi penyusunan KHI untuk menyatukan standar hukum terapan. Hasil konsensus para ulama, akademis, dan hakim ini diserahkan kepada Presiden dan disosialisasikan secara nasional. Selanjutnya ada 3 pilar utama KHI. Yang pertama ada buku 1 perkawinan, yaitu mengatur aspek peminangan, rukun nikah, pencatatan mahar, hak kewajiban suami istri, harta bersama, talak, rujuk, hingga pemeliharaan anak. Yang kedua ada buku kedua, yaitu tentang kewarisan, menentukan penentuan ahli waris, besar porsi warisan, anak angkat, wasiat, hibah, serta pengenalan asas ahli waris pengganti dalam konteks Indonesia. Yang ketiga ada wakaf, mengatur syariat wakaf, pemberi, nazir, pengelola, ikrar wakaf, sertifikasi tanah wakaf, serta pengawasan peruntukan harta benda yang diwakafkan. Kedudukan hukum Islam. Landasan legal KHI. Mengapa menggunakan Inpres? Inpres ini nomor 1 tahun 1991. Secara formal KHI diperluaskan dan diperintahkan penerapannya melalui Instruktur Presiden nomor 1 tahun 1991 yang diterbitkan pada 10 Juni tahun 1991. Penggunaan instrumen Inpres merupakan strategi politik hukum Orde Baru untuk menghindari proses perdebatan ideologis yang berlarut-larut di DPR jika draft KHI diajukan sebagai undang-undang baru. Inpres ini menjadi landasan kuat bagi instansi pemerintah dan hakim peradilan agama untuk mengikatkan diri pada muatan KHI. Selanjutnya ada KHI dan hierarki perundangan. Kedudukan formal yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, instruksi Presiden atau Inpres tidak termasuk dalam hierarki peraturan formal. Inpres diposisikan sebagai peraturan kebijakan internal pemerintahan yang ditujukan kepada menteri, kepala lembaga, dan jajarannya untuk memfungsikan ajaran hukum Islam. Dan selanjutnya otoritas hukum terapan. Secara de facto dan fungsi yudisial, KHI diakui penuh sebagai hukum material utama dilakukan peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama. Hakim menjadikannya sebagai landasan hukum primer tertulis dalam menjatuhkan putusan perkara perdata umat Islam. KHI sebagai the living law, integrasi hukum hidup. KHI merupakan salah satu sumber hukum nasional bersama hukum adat dan hukum barat karena mengakar langsung pada keyakinan religius mayoritas masyarakat Indonesia. Yang kedua, ijtihad khas Indonesia. KHI mereformasi hukum Islam klasik agar sesuai dengan nilai keadilan sosiologis lokal seperti mengakui hak istri dalam harta bersama, gonogini, dan institusi perwakilan hakim yang kuat. Yang ketiga ada legitimasi sosiologis
dan religius. Walaupun legalitas formalnya terbatas sebagai impres bagi umat Islam, kepatuhan terhadap KHI merupakan integrasi kewajiban agama dan kepatuhan warga negara.